Terima kasih atas nyanyian spiritual yang sangat indah. Semoga Tuhan berkenan kepada diri kita masing-masing. Tuhan menyucikan, menguduskan diri kita dari segala kekotoran, kesombongan yang ada di dalam diri kita, supaya kita layak dipakai dalam karya Tuhan. Seluruh bangsa Indonesia sedang menderita karena banjir, macet, bencana alam, dan lain-lain. Kemarin saya dengar salah satu karyawan di perusahaan kami, katanya 1 bulan rumahnya banjir, dia tidak bisa masuk ke rumahnya karena 1 bulan terus itu banjir. Coba bayangkan kesusahan, penderitaan yang mereka alami. Pada minggu kemarin saya juga biasanya naik kereta, tapi karena ada pertemuan makan bersama dengan karyawan dari MGTA ke Bologen 3 jam. Terus setelah makan malam selesainya jam 10. Jadi dari Bologen pulang ke rumah 2 jam. Jadi 5 jam disiksa di dalam mobil. Ini betul-betul neraka. Mungkin orang yang biasa mengalami hal itu betul-betul kesal, walaupun kita maunya menjalani kehidupan yang semakin baik, semakin bahagia, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Namun dalam segala kesusahan, mari kita merenungkan kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan, kemudian apa yang kita alami saat sekarang sebagai kesulitan, ini diubahkan sebagai ucapan syukur, puji-pujian bagi Tuhan, supaya Tuhan melakukan karya-karya yang baru, karya-karya yang indah. Mesej pada pagi hari ini adalah Allah akan membersihkan umatnya. Ayat Nacalallah pasal 4 ayat 4. Mari kita baca sama-sama. Apabila, oke, 1, 2, 3. Kita baca sekali lagi pelan-pelan. Apabila 1, 2, 3. Oke, mari kita dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan terhadap diri kami masing-masing. Sebetulnya layak dihukum, dibuang, karena di hadapan Tuhan kami sadar betapa banyaknya, besarnya dosa-dosa kami di hadapan Tuhan. Namun Tuhan selalu bermurah hati, panjang sabar, sehingga pada hari ini pun kami kembali boleh berkumpul di hadirat Tuhan untuk beribadah dan untuk memuji nama Tuhan. Biarlah Tuhan curahkan roh penyembahan di hati kami masing-masing, supaya kami dapat beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami dapat mendengarkan firman-Mu yang Tuhan berikan kepada kami, agar kami dapat bertobat, kami dapat menghasilkan buah-buah pertobatan, agar kami layak dipakai dalam karya Tuhan secara sangat berharga. Biarlah Tuhan sendiri berbicara, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita sekarang hidup di zaman yang membanggakan kemajuan teknologi yang telah diciptakan dan dikembangkan oleh manusia. Kemudian karena kemajuan ilmu kedokteran, dikatakan sebentar lagi akan tiba zaman di mana panjang umur manusia akan mencapai 120 tahun. Padahal cita-cita saya 99, tapi katanya sebentar lagi 120 tahun. Kemudian banyak penyakit yang mengancam kepanjangan hidup manusia akan dapat tertangani, seperti masalah AIDS, kanker, kepikunan, semuanya sebentar lagi akan dapat ditangani. Stephen Hawking, yaitu seorang ahli fisika di Inggris yang sangat terkenal, pernah ia berkata, ruang angkasa yang kita lihat ini tercipta sendiri. Maka untuk menjelaskan keberadaan ruang angkasa maupun keberadaan manusia, kita tidak perlu mengundang intervensi Tuhan. Wah, betapa sombong dan angkuh perkataan dia, walaupun dia dianggap
sebagai orang yang paling pintar di dunia. Apakah manusia memang dapat hidup tanpa sentuhan tangan Allah? Tidak. Kita tidak dapat membuat sehelai rambut pun dengan upaya diri kita sendiri. Kemudian walaupun kita menganggap kesehatan yang saat ini kita nikmati sebagai sesuatu yang sangat wajar dan biasa, jika andai kata tidak ada pertolongan Tuhan, semuanya menjadi kacau dan berantakan. Ini kesaksian saya minggu kemarin yang terus terang selama ini saya satu kali pun tidak pernah menderita namanya sembelit. Karena proses pembuangan proses itu semuanya lancar. Tapi sejak hari Selasa sampai hari Jumat, itu betul-betul menderita sekali. Bukan dia menceret, tapi kotorannya keras, dia seperti batu. Itu sehari 3 kali berturut-turut, kayak terasa mati. Mungkin ibu-ibu melahirkan anak ini rasanya seperti itu. Setelah mengalami begitu, perut saya sekarang menjadi damping. Tadi pagi saya itu timbang berat badan saya 3 kilo turun. Andai kata hal itu terus ada di dalam perut saya, itu pasti karena ini bukan kotoran yang baru-baru, yang selama saya hidup kotoran-kotoran yang tertempel di usus tidak bisa keluar, tapi setelah dia begitu keluar, jadi seperti saya bisa terbang kayak seperti Raja Wali. Karena itu kemarin saya main bulu tangkis gitu. Jadi walaupun kita menganggap kayak makan, pencernaan, pembuangan, kita anggap suatu hal yang biasa-biasa, andai kata di dalam satu proses ada terjadi masalah atau gangguan, kita betul-betul disiksa, menderita, kita tidak bisa hidup. Kalau kalau ada masalah, kita mati walaupun bagian yang lain semuanya sia-sia. Walaupun keadaan yang sesungguhnya seperti itu, namun betapa manusia gampang menjadi sombong, seolah-olah dengan kepintarannya sendiri, kemampuannya sendiri, dia bisa melakukan segala sesuatu. Padahal di belakang itu ada tangan Tuhan. Tuhan menolong. Kalau Tuhan tidak menolong, kita akan mati, kita akan mengalami kesulitan yang sungguh luar biasa. Firman hari ini, firman peringatan dari Tuhan terhadap bangsa Israel yang tidak mau bersandar kepada Allah, tapi kepada diri sendiri, sambil membanggakan kemampuannya, hikmahnya, dan barang-barang kepunyaannya. Karena Allah mengambil semua itu dari hidup mereka, supaya mereka sadar siapa yang harus mereka sandarkan. Setelah menghilangkan apa yang disandarkan oleh mereka, kemudian Allah ingin membuat suatu tunas bertumbuh dan memuliakannya. Kiranya melalui firman hari ini kita dapat meletakkan segala kebenaran diri sendiri, kesombongan, keangkuhan yang tersembunyi di dalam diri kita. Kemudian mari kita berpegang kepada tunas yang ditumbuhkan Allah, yaitu Tuhan Yesus saja. Amin. Yang pertama, alasan mengapa Allah menghukum bangsa Israel. Pasal 3 ayat 1 sampai pasal 4 ayat 1. Mari kita lihat apa ayat 1 sampai ayat 3. Sebelum Yesaya mengakhiri kitab Yesaya pasal 2 ayat 22, pernah ia berkata, jangan berharap kepada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Walaupun begitu, bangsa Israel tidak bersandar kepada Allah, tetapi kepada dirinya sendiri. Oleh karena itu, Allah menyatakan segala sesuatu yang mereka andalkan itu akan diambil, dibuang jauh dari kehidupan mereka. Mari kita lihat ayat 1 sampai ayat 3. Maka sesungguhnya Tuhan semesta alam, akan menjauhkan dari Yerusalem, dari Yehuda, setiap orang yang mereka andalkan, segala persediaan makanan dan minuman, pahlawan dan orang perang, hakim dan nabi, petenung dan tua-tua, perwira dan orang yang terpandang, penasihat dan ahli sihir, dan orang yang paham mantra. Apa yang diandalkan oleh bangsa Israel? Yang pertama adalah persediaan makanan dan minuman, itu akan diambil dari kehidupan mereka.
Seperti kita ketahui, makanan dan minuman suatu kebutuhan yang secara mutlak. Tapi andai kata Allah mengambilnya dari kehidupan mereka, kira-kira apakah yang terjadi di dalam kehidupan mereka? Jelas mereka tidak dapat hidup. Memang kenyataannya, ketika bangsa Israel diserang oleh bangsa Babel, kemudian kota Yerusalem dikepung selama 2 tahun, orang-orang di kota Yerusalem tidak dapat menerima pasokan pangan apapun dari luarnya. Akhirnya bangsa Israel jatuh pada kematian karena kelaparan yang sangat serius. Dan jika kita melihat ratapan kitab Yeremia pasal 4, dijelaskan betapa penderitaan yang dialami oleh orang-orang di kota Yerusalem pada saat itu. Kelaparannya begitu serius, sampai lidah bayi melengket pada langit mulutnya. Wajah manusia menjadi gelap dan hitam seperti arang. Kulit mereka tertempel pada tulang, lalu menjadi seperti sebatang kayu. Yang lebih menyedihkan adalah, ibu-ibu di kota Yerusalem tidak dapat bertahan dari kelaparannya, maka mereka membunuh, memasak dengan merebus daging anak-anak mereka sendiri untuk dimakan. Para prajurit pun tidak dapat tertahan dari kelaparannya. Pada malam hari mereka melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Raja terakhir dari Yudea yaitu Yoakim mencoba melarikan diri pada malam hari. Dia tertangkap lalu kedua matanya tercunggil. Dan para pahlawan, orang perang, hakim, nabi, penasihat, orang yang terpandang, yang biasanya diandalkan oleh bangsa Israel, semuanya akan ditangkap, dibawa ke Babel sebagai tahanan perang. Daniel dan 3 temannya dan Nabi Yeskil pun pada saat itulah dijadikan sebagai tahanan perang, kemudian mereka dibawa ke Babel. Bangsa Israel mengalami tragedi seperti ini karena mereka tidak bersandar kepada Allah dengan sepenuhnya, tapi kepada diri mereka sendiri, kepada barang-barang yang mereka miliki. Terhadap hal itulah mereka bersandar. Dengan demikian, nanti di tanah Israel hanya tinggal anak-anak kecil dan orang tua-tua saja. Karena di negaranya tidak ada pemimpin dan pembesar, maka orang yang kuat secara fisik, mereka mengeluarkan suara yang paling besar, lalu mereka dijadikan sebagai pemimpin. Anak-anak berani menghina, menyiksa orang-orang tua, dan yang kuat merampas kekayaan dari yang lemah. Tidak ada yang mau bertanggung jawab atas masa depan bangsanya. Dengan demikian, keadaan negara menjadi kacau balau. Kalau itu saudara-saudara, keadaan bangsa Israel menjadi seperti ini, apa penyebabnya? Sampai bangsa Israel yang dianggap sebagai kerajaan imamat dan bangsa yang kudus, namun mengalami pembinasaan yang begitu tragis. Yang pertama, karena mereka melawan Allah dengan perkataan dan dengan perbuatan mereka. Mari kita lihat ayat 8. Kita baca sama-sama ayat 8. Sungguh, 1, 2, 3. Penyebab pertama, kenapa Yerusalem mengalami keruntuhan? Karena mereka melawan Allah dengan perkataan mereka dan dengan perbuatan mereka. Sungguh Yerusalem telah runtuh dan Yehuda telah rubuh sebab perkataan mereka dan perbuatan mereka melawan Tuhan dan mereka menantang kemuliaan hadirannya. Mereka nanti dihukum karena perkataan mereka, perbuatan mereka selalu melawan Allah. Sebenarnya karena Allah memanggil dan mengangkat mereka sebagai kerajaan imamat dan bangsa yang kudus, maka seharusnya mereka dapat mengeluarkan kata-kata yang beriman, kata-kata yang memuji Tuhan, tindakan-tindakan rohani yang berkenan pada hati Tuhan. Perkataan kita, walaupun kita anggap sepele, namun perkataan kita benar-benar penting. Sebab perkataan kita akan melahirkan suatu tindakan, kemudian suatu tindakan akan melahirkan kebiasaan. Kalau andai kata kita mengubah kebiasaan, susah. Kalau kita mau mengubah tindakan, itu juga susah.
Tapi sebenarnya yang paling gampang, kita mengubah cara berpikir kita, perkataan kita. Tapi kalau ini semakin lama menjadi tindakan, kebiasaan hidup kita, ini semakin berat, semakin susah. Oleh karena itu, kitab Amsal pasal 18 ayat 21 berbunyi sebagai berikut. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka memakannya akan memakan buahnya. Dan Injil Matius pasal 12 ayat 37 berbunyi. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Allah selalu mendengar segala perkataan yang kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan sesuai dengan perkataan kita, kita dapat dibenarkan oleh Tuhan, bisa juga dihukum oleh Tuhan. Kejatuhan manusia pada dosa membawa kejatuhan penggunaan bahasa yang baik. Karena manusia jatuh pada dosa, manusia tidak bisa menggunakan bahasa-bahasa yang baik. Terus pasal 3 ayat 8 berbunyi. Tetapi, bila seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah, ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Coba perhatikan kitab Keluaran, kitab Bilangan, betapa seringnya bangsa Israel mengucapkan kata-kata yang pahit, yang tidak percaya, yang negatif, selalu membuat hati Tuhan pedih. Contohnya, 10 pengintai melapor dengan laporan yang penuh dengan ketidakpercayaan, setelah mereka mengintai keadaan tanah Kanaan selama 40 hari. Sehingga mereka langsung mati karena dihukum oleh Allah, tanpa menginjak satu kaki pun di tanah perjanjian Allah. Walaupun begitu, bangsa Israel tetap tidak dapat membuang kebiasaan buruk mereka. Setelah masuk ke tanah Kanaan pun, mereka tetap melakukan hal yang sama, lalu membuat hati Tuhan betul-betul sedih dan marah. Kita pun seharusnya harus berusaha supaya baik melalui perkataan kita dan perbuatan kita, jangan melawan Allah, tapi kita menuruti kehendak Allah supaya kita memuliakan nama Tuhan. Ayub salah satu contoh yang sangat baik bagi kita semua, yang telah berjuang keras untuk tidak melawan Allah dengan perkataannya. Ayub merupakan tokoh rohani yang mampu menjaga perkataan dan perbuatan di hadapan Allah dengan baik. Walaupun tiba-tiba ia ditimpa dengan musibah, lalu segala kekayaan yang ia miliki langsung lenyap. Bahkan 10 anak laki-laki kesayangan semuanya tewas dalam satu hari karena musibah tersebut. Bahkan dia kehilangan kesehatan diri sendiri. Ia tidak dapat berbuat apa-apa sepanjang hari. Dia hanya menggaruk-garuk tubuhnya karena katel. Dalam keadaan itu, betapa mudahnya dia marah kepada Tuhan, dia mengerutu kepada Tuhan. Tapi Alkitab mengatakan, ia tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Namun melihat kesalehan Ayub, istri Ayub sendiri marah. Kemudian dia berkata kepada suaminya, masih bertukunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah, goblok. Pada saat itu, Ayub menjawab dengan berkata kepada istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Kemudian Ayub pasal 2 ayat 10 mengatakan, dengan demikian, dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Dia memiliki iman yang percaya kepada kedaulatan Allah yang selalu baik. Kemudian dia mampu memelihara kekudusan kemurnian imannya, sehingga Tuhan juga nanti mengakui iman Ayub itu. Kemudian Tuhan memberkati kehidupan Ayub 2 kali lipat, 100 kali lipat. Tapi istrinya katanya, kayaknya istrinya tidak diganti, tetapi istrinya tetap diberikan. Salah satu contoh yang lain, Daud pun sebenarnya mengambil begitu banyak kesulitan dan kesukaran. Kalau kita hanya memikirkan kehidupan Daud,
mungkin sebagai seorang jenderal, ketika dia mengalahkan Goliat, dia menjadi raja pertama untuk yang Israel yang mengalami unifikasi. Kita hanya melihat, membayangkan sasa yang begitu indah di dalam kehidupan Daud. Namun Alkitab menjelaskan, Daud mengalami begitu banyak kesulitan dan kesukaran. Kemudian kebanyakan puisi yang di dalam kitab Mazmur, bukan sasa yang baik dia menulis, tapi setiap saat ketika dia menghadapi kesusahan, dia membuat puisi-puisi itu untuk memuliakan nama Tuhan. Saat-saat yang susah, daripada dia mengeluh kepada Allah, dia selalu berdoa kepada Allah. Dengan cara seperti itu, ia tidak melawan Allah dengan perkataannya. Di dalam kitab Mazmur pasal 42 ayat 5, dia pernah berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Ketika Daud mengalami keadaan yang sangat sulit, bukan dia mengerutu kepada Allah, bukan mengutuki orang lain, bukan mengutuki nasibnya sendiri, ia bukan memarahi dirinya sendiri, tetapi dia berkata kepada diri sendiri, "Hai Daud, mengapa engkau tertekan? Mengapa engkau gelisah di dalam hatimu? Ayo, berharaplah kepada Tuhan, percayalah kepada pertolongan Tuhan, mari memuji Dia." Itu yang dikatakan kepada dirinya sendiri. Ketika dia seorang diri pun, dia selalu berkata tidak pernah secara sembarangan, tapi dia selalu berpikir dari posisi Allah, dari pihak Allah, kemudian dia menegur diri sendiri. Dalam pembicaraan diri sendiri, dia selalu berusaha keras untuk menjaga spiritualitas dan keimanannya. "Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gembus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Nah, aku mau membangunkan fajar untuk berdoa. Aku mau memuji Tuhan." Di dalam segala kesusahan, dia berseru-seru kepada dirinya sendiri, kepada jiwanya sendiri, untuk bangun, untuk berdoa kepada Allah. Daud sungguh seorang tokoh rohani yang sangat hebat, yaitu selalu segala kesulitan yang dialaminya mampu diubahkan menjadi syukur, nyanyian, puji-pujian untuk kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, Allah pun berkenan kepada Daud, sampai Allah mengakui Daud berkenan pada hatinya. Kita pun harus berupaya keras untuk berdoa memuji Allah dalam keadaan yang segala keadaan. Lebih-lebih ketika kita melihat keadaan kita tidak baik, daripada kita bersungut-sungut, daripada kita marah, mari kita berlutut di hadapan Tuhan, rajin berdoa, memuji Tuhan. Kita mengucapkan kata-kata iman, kalau itu Tuhan mendengar apa yang kita ucapkan, Tuhan sendiri akan mengubah segala keadaan yang tidak baik. Tuhan melakukan mujizat yang sungguh indah. Amin. Pada saat itu, perbuatan kita pun akan menjadi baik, kemudian kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Mari kita lihat ayat 11b. "Sebab mereka akan diperlakukan menurut perbuatannya sendiri." Sebab mereka akan diperlakukan menurut perbuatannya sendiri. Pasti kita akan dibalas oleh Allah sesuai dengan apa yang telah kita perbuat. Mengingat hal ini, kita harus mengucapkan kata-kata terima kasih, memuji Allah, membangun iman orang lain, memberkati orang lain. Walaupun keadaan diri kita benar-benar susah setengah mati pun, kita harus melatih diri kita, memaksakan diri kita, supaya bibir yang Tuhan berikan itu, dari bibir jangan keluar kata-kata yang negatif, kata-kata yang mematikan, kata-kata yang pahit, kata-kata yang mematikan hati Tuhan. Kemudian dengan perbuatan yang murni, yang rohani, kita harus menyenangkan hati Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Yang kedua, karena orang Israel memeras orang-orang lemah, mereka akan dihukum. Mari kita lihat ayat 13-14. Tolong dibacakan oleh kaum laki-laki ayat 13, ayat 14 oleh kaum wanita. Oke, Tuhan. 1, 2, 3. Tuhan mengambil tempat untuk menentukan diri untuk mengadili bangsa-bangsa.
Sebenarnya melalui 10 perintah yang diberikan oleh Allah melalui Musa, Allah telah menyuruh bangsa Israel jangan mencuri sebagai perintah ke-8, jangan mengingini kepunyaan orang lain, perintah ke-10. Akan tetapi karena keserakan ketamakan hati, mereka menindas orang-orang lemah, merampas kepunyaan orang lain dengan melampaukan kuasa dan status yang mereka miliki. Kalau kita lihat, menurut 1 Raja-Raja pasal 21, di situ diceritakan dengan baik bagaimana Raja Ahab Israel Utara merampas kebun anggur dari tangan Nabot. Pada awalnya, Nabot menolak dengan keras ajakan Raja Ahab untuk menjual kebun anggur itu kepadanya, karena kebun anggur itu adalah warisan dari nenek moyangnya. Betapa indahnya hati Nabot yang ingin menjaga warisan nenek moyang. Tetapi karena keserakan, Raja Ahab membuat rencana yang sangat jahat, kemudian menceritakan kata-kata bohong seolah-olah Nabot menghujat Allah, menghujat Raja. Kemudian dengan alasan itu, dia dibunuh dengan melempari batu. Setelah Nabot tewas, ia merampas kebun anggur Nabot. Pada saat itu, Allah betul-betul marah. Kemudian Allah mengirimkan Nabi Elia untuk memarahi dosa Raja Ahab itu dengan berkata, "Kamu kembali membunuh dan merampas juga. Kamu merampas juga." Dari kemarahan Elia, kita dapat mengetahui ternyata bukan sekali ini saja, tapi memang sering dia melakukan kejahatan seperti itu. Alasan mengapa Allah mengangkat pemimpin bukan untuk merampas kepunyaan orang lain dengan memanfaatkan kekuasaannya, tapi untuk menolong, membantu orang-orang lemah dengan menggunakan kekuasaannya. Akan tetapi pada zaman itu, karena keserakan hati, ketamakan hati, para pemimpin memanfaatkan status mereka, kekuasaan mereka, untuk memuaskan keserakan hatinya. Mari kita lihat ayat 15. "Mengapa kamu menyiksa umatku dan menganiaya orang-orang tertindas?" Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Allah menyebut orang-orang yang sedang disiksa itu sebagai umatku. Allah bukan hanya mencintai orang-orang yang berpunya atau pintar saja, tetapi Dia mencintai semua orang, lebih-lebih kaum miskin, sulit, karena Allah merasa kasihan terhadap mereka. Bangsa Israel akan dihukum karena mereka tidak memiliki kemurahan kasih terhadap orang-orang yang lemah. Umat Allah memiliki misi yang menaruh perhatian, kemudian melayani mereka, seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun pernah memberi peringatan kepada murid-muridnya di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 42. "Ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku menderita sendirian di dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Mendengar perkataan Tuhan Yesus itu, murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau?" Yesus menjawab, "Sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Ternyata Tuhan tidak memisahkan apa yang kita berbuat kepada Tuhan dan apa yang telah kita lakukan untuk sesama manusia, bahkan seorang yang paling kecil, itu tidak dipisahkan, dianggap salah. Andai kata kita betul-betul mencintai Tuhan, maka seharusnya kita menaruh perhatian kepada orang-orang yang sedang sulit. Itu merupakan suatu hal yang sangat wajar yang dapat kita lakukan. Kiranya kita menaruh perhatian, kasih sayang dengan memiliki
hati Tuhan Yesus ini, kemudian kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Amin. Yang ketiga, perempuan-perempuan di Yerusalem hanya sibuk untuk mendandani penampilan dan kecantikan di luar, lalu mereka akan dihukum oleh Allah. Mari kita lihat ayat 16. Tolong dibacakan siapa yang menganggap diri sebagai wanita. Oke, ayat 16 ya. Oke, 1, 2, 3. Tuhan berfirman, oleh karena wanita Sion telah menjadi sombong dan telah berjalan dengan jenjang leher, dengan main mata, berjalan dengan dibuat-buat langkahnya, dan gemericing dengan giring-giring kakinya. Dulu putri-putri di Sion berusaha untuk memelihara keindahan hatinya sebagai ibu-ibu segala bangsa. Di dalam Alkitab pun, ketika kita membaca, menyelidiki kitab Kejadian, tidak ada satu catatan apapun bahwa istri Abraham Sarah, istri Ishak diduga sibuk untuk mendandani diri sendiri. Memang di sana tertulis, baik Sarah maupun diduga begitu sibuk untuk memberikan pelayanan. Sebetulnya, kaum Hawa diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang cantik, jadi tidak bisa dibandingkan dengan kaum laki-laki karena bahannya juga berbeda. Oleh karena itu, walaupun sebetulnya tidak didandani dengan segala macam aksesori-aksesori, saya juga heran setelah lihat itu ada 21 macam aksesori. Ternyata aksesori-aksesori begitu banyak ya. Jadi daripada menggunakan segala macam aksesori, kemudian walaupun tidak melakukan operasi kecantikan, sudah cantik, kemudian kecantikan alami itu paling indah, karena memang Allah menciptakan kaum wanita, kaum Hawa sebagai makhluk yang indah. Lebih-lebih, jika seorang perempuan rajin berdoa, mendekatkan dirinya kepada Tuhan, menjaga hatinya, melakukan kehidupan rohani, ada inner beauty yang keluar dari hati-hati yang baik. Tapi karena kaum Hawa kehilangan spiritualitas, kemurnian imannya, mereka menjadi sangat jasmani, menjadi sombong, genit, suka main mata, berjalan dengan angkuh, gemericing bunyi, gelang-gelang kaki, untuk menggodai kaum laki-laki yang otaknya kosong. Mendandani segala macam aksesori, pakaian-pakaian yang minim, begitu seksi. Di dalam konteks hari ini pun muncul 21 macam aksesori kecantikan yang digunakan pada zaman itu. Ketika Allah melihat semua hal ini, hal yang sangat jijik di mata Allah. Allah menyatakan bahwa semua hal itu akan diambilnya, dibuang dari kehidupan mereka. Mari kita lihat ayat 24. Kita baca sama-sama ayat 24. 1, 2, 3. Jadi walaupun semua orang ingin menjadi cantik, molek, tapi Tuhan menyatakan peringatan kepada mereka sebagai hukuman. Maka sebagai ganti rempah-rempah harum akan ada bau busuk. Sebagai ganti ikat pinggang seutas tali, sebagai ganti selambir rambut kepala yang gundul, sebagai ganti pakaian hari raya selai kain kabung, dan tanda selar sebagai ganti kemerdekaan. Akan terjadi perang, maka banyak laki-laki yang kuat semuanya tewas. Sehingga dikatakan 7 wanita memegang 1 laki-laki, kemudian mengemis cintanya. Walaupun kaum Hawa pintar dan sibuk untuk mendandani diri sendiri dengan segala macam aksesori, apabila Allah tidak berkenan, Allah memukul, semuanya jelas akan menjadi sampah. Kitab Amsal pasal 31 ayat 30 berbunyi sebagai berikut. Kemolekan adalah bohong
dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Amin. Semoga pada kaum wanita semakin mengasihi Allah, melengkapi diri sendiri dengan doa, baca firman, kemudian memiliki hati yang baik, iman, sampai mengeluarkan harum kecantikan dari dalamnya. Kemudian melalui hal itu dapat menyenangkan hati Tuhan, menghidupkan kaum laki-laki. Semoga hal itu terjadi dalam persekutuan kita. Amin. Yang kedua, Allah memuliakan tunas yang ditumbuhkan oleh Tuhan. Ayat 2 sampai ayat 6. Ketika Allah mengambil segala sesuatu yang diantarkan, dibanggakan oleh bangsa Israel, apa yang akan dipermuliakan? Mari kita lihat pasal 4 ayat 2. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Firman Tuhan berbunyi, pada waktu itu tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermaian dan kemuliaan, dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang Israel yang terluput. Pada hari itu, pada hari-hari terakhir, pada hari penghukuman Tuhan terjadi, tunas dari Allah menjadi indah dan mulia. Apa yang dimaksud dengan tunas yang ditumbuhkan Tuhan itu? Hal itu adalah hidup baru yang keluar dari Allah, bukan yang keluar dari manusia, seperti kecantikannya, kemuliaan diri sendiri, kepuasan, ilmu pengetahuan, teknologi manusia, tetapi yang betul-betul ditumbuhkan oleh Allah. Hal itu adalah yang rohania, yang berasal dari Tuhan. Secara lebih konkret, itu melambangkan Yesus Kristus yang akan datang sebagai tunas, sebagai taruh dari rumah Isai. Dituliskan dalam kitab Yesaya pasal 11 ayat 1, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruh yang akan tumbuh dari pangkalan akan berbuah. Di sini apa yang dimaksud dengan suatu tunas adalah Yesus Kristus sebagai Mesias. Dan jika menurut ayat 3, orang-orang yang tinggal di dalam sebagai sisa hidup adalah tunas dari Tuhan. Apa yang dibanggakan, disandarkan oleh manusia adalah sama dengan gelembung air, sama dengan uang, sama dengan bunga atau rumput yang hari ini ada, besok sudah kering, layu, mati. Jadi jika tiba waktu, semuanya akan gugur dan lenyap. Menurut ayat 4, Allah akan membersihkan noda mereka dengan roh yang mengadili dan roh api yang membakar. Dengan roh yang mengadili, roh api yang membakar, segala hal yang kotor akan dibakar, dibersihkan dari umatnya. Segala hal yang manusiawi, mengutamakan manusia, berdusta, cabul, kotor, menara-menara yang didirikan dengan keserakan diri sendiri, segala yang kurang murni, kurang bersih, semuanya akan dibersihkan oleh Tuhan. Hal itu walaupun mahal dan mewah, tapi semuanya akan dimusnahkan. Segala sesuatu yang tidak berkenan pada hati Allah, semuanya mengalami kebinasaan. Pada hari itu, apa yang berkenan pada hati Allah, itu adalah tunas yang ditumbuhkan oleh Allah. Hanya itu saja dapat bertahan untuk selama-lamanya. Walaupun hal itu kelihatan kecil dan tidak nampak di mata manusia, Allah sendiri akan menghargainya dan memeliharanya secara sangat berharga. Sekarang, mari kita mengecek diri kita. Di dalam diri kita pun pasti ada unsur-unsur yang tidak dapat dipakai dalam karya Allah, yang tidak dapat berkenan pada hati Allah. Hanya luar saja kelihatan mewah, baik, cabul, egois, tetapi hal-hal yang tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Jika di dalam diri kita ada unsur-unsur seperti ini, mari kita segera bertobat. Kita harus berdoa supaya Roh Kudus sebagai roh yang mengadili, sebagai roh api yang membakar, semua kekotoran yang ada di dalam diri kita dapat dibakar, kemudian dikeluarkan, supaya kita menjadi umat Allah yang kudus, yang layak dipakai dalam karya Allah. Kemudian kita harus berdoa agar dalam diri kita hanya tinggal tunas yang ditumbuhkan oleh Allah saja,
supaya kita menjadi orang-orang yang tertinggal di zaman ini, supaya kita dapat meneruskan karya Allah di zaman dan generasi ini. Jika kita perhatikan ayat 2, tunas dan hasil-hasil dari tanah itu akan menjadi mulia dan indah. Yesus yang datang ke dunia sebagai tunas yang ditumbuhkan Allah, sama dengan taruh tunas-tunas dari tanah kering. Dia tidak tampan, semarangnya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, lupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Oleh karena itu, tunas ini tidak diperhatikan oleh manusia. Tapi betapa kehidupan Tuhan Yesus indah dan mulia. Yesus menjadi sahabat bagi orang-orang berdosa. Kepada orang miskin diberitakan Injil, kepada orang tertawan diberikan kebebasan, bagi orang buta diberikan penglihatan, bagi orang yang tertekan diberikan pembebasan. Akhirnya Yesus digantung di atas kayu salib secara tinggi-tinggi, lalu mengampuni segala dosa kita yang begitu kotor melalui darahnya sendiri, kemudian membersihkan darah kita yang sangat kotor. Kemudian dia bangkit dari kematian, lalu menghancurkan kepala iblis, yaitu musuh bagi kita semua. Sekarang dia duduk di takhta kanan Allah Bapa dengan memiliki segala rupa yang sangat indah dan mulia. Kitab Wahyu pasal 1 ayat 13 sampai ayat 16 menggambarkan rupa Tuhan Yesus ini dengan begitu baik. Dan di tengah-tengah kaki tiang itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilikan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih meta, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilat bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Terpujilah Yesus sebagai Tuhan yang ditumbuhkan Allah, yang paling indah dan mulia. Amin. Ada seorang anggota UGF yang sedang bekerja di Spanyol sebagai duta besar Korea. Pada minggu kemarin kami menjelaskan Shepherd Blas di Meksiko sebagai orang yang sangat kaya. Jadi di antara anggota keluarga UGF ada juga orang yang kaya, ada juga sebagai duta besar di Spanyol. Dia namanya Pablo O. Sebelum ke Spanyol, dia telah memperoleh 6 negara di Latin Amerika. Dia lahir di dalam latar belakang keluarga yang sangat baik. Bapaknya memiliki iman yang sangat kuat, berharap Mr. O ini menjadi seorang hamba Tuhan. Tapi dia menolak yang ajakan bapaknya, sebab di dalam hatinya ada ambisi duniawi untuk menjadi politikus yang hebat. Ia lulus dari ujian untuk menjadi diplomat. Ia merasa sangat bangga setelah dia menjadi diplomat. Tapi ketika dia bekerja sebagai diplomat di Spanyol, tiba-tiba mengalami kecelakaan lalu lintas, sampai mobil yang ia tumpangi jatuh ke lembah, berguling-guling berkali, sampai mobil itu menjadi seperti kertas yang dilipat. Apa yang dibanggakannya, seperti yang semuanya itu, dalam sekejap mata di depan kecelakaan itu hilang begitu saja. Tapi di dalam mobil itu, walaupun cuma hanya sebentar, yang di dalam mobil itu ternyata baik istrinya, kedua anak perempuannya semuanya ada. Pada saat mengalami kecelakaan, yang misioneri Pablo O sempat berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Tuhan, selamatkanlah aku dan keluargaku. Aku bertobat atas dosa saya. Jika Engkau menyelamatkan aku, memberi kesempatan lagi, aku mau hidup untuk kemuliaan-Mu untuk selama-lamanya. Menyadari segala hormat dan kekuasaan dunia tidak ada artinya. Yang ia bertobat, buang, kemudian dia berpegang kepada Yesus, yaitu tunas yang ditumbuhkan oleh Allah. Allah menunjukkan kemurahan-Nya, kasih karunia-Nya yang sungguh luar biasa.
sampai baik dia maupun semua anggota keluarganya sama sekali tidak terluka, selain hamba pun dia luka, padahal mobilnya benar-benar hancur total. Ini suatu mukjizat yang tidak dapat dipercayainya. Setelah mengalami kejadian itu, dia berdua bersama dengan istrinya sambil berpuasa untuk mengirimkan hambanya. Maka Allah mengirimkan missionary Joseph An yang pernah datang ke Indonesia waktu memimpin pernikahan missionary Jonathan Lewis dan Gembala Ida. Jadi pada waktu itu dia sebagai yang jabatannya di bawah duta besar, kemudian pas pada waktu itu dikirimkan ke Spanyol. Walaupun permintaan untuk di-PHK ditolak terus oleh missionary Joseph An, dengan alasan Mr. O ini bukan orang Spanyol, bukan mahasiswa, tapi orang Korea, sehingga 1-2 kali terus ditolak. Tapi karena mereka terus mendesak missionary Joseph An, akhirnya missionary Joseph An pun mulai ber-PA seminggu sekali dengan mereka. Tidak lama kemudian, setiap hari ber-PA. Melalui PA, segala dosa yang tertempel dapat bertobat, kemudian dibuang, kemudian dapat mengenakan kemurnian imannya. Di dalam hatinya tumbuh tunas Allah yang baru. Setelah itu, dia menerima misi UBF, lalu menjadi missionary UBF, lalu dalam 20 tahun sambil bekerja sebagai diplomat, dia memelopori Brazil, Chile, El Salvador, Amerika. Akhirnya, 3 tahun kemarin, dia diangkat sebagai duta besar ke Spanyol, lalu sedang bekerja di Spanyol sebagai duta besar Korea. Karena itu pada tahun 2012, ketika yang perkumpulan direktur konferensi Latin Amerika, Eropa, mereka kedua benua itu berkumpul di Spanyol karena missionary Pablo O sebagai duta besar Korea, sehingga hal itu bisa dimungkinkan di dalam Spanyol, di negara Spanyol, yang perkumpulan Latin Amerika, Eropa, dua benua itu berkumpul, kemudian mereka melaksanakan yang direktur konferensi di sana. Dalam kesaksiannya, dia pernah berkata, melalui kecelakaan lalu lintas tersebut, Allah menyelamatkan saya. Allah membersihkan segala keserakan duniawi yang tertempel di hatiku. Allah menolong saya untuk mencintai Tuhan, memegang firman-Nya. Yang lebih menakjubkan adalah, dimanapun dia ditempatkan sebagai diplomat, seperti kita ketahui sebagai diplomat begitu sibuk, setelah habis jam kerja pulang dari kantornya, dia selalu masuk ke kampus melakukan fishing, membesarkan domba-domba Tuhan melalui one-to-one Bible study. Dengan cara seperti itu, ia membesarkan tunas-tunas yang ditinggalkan oleh Allah di Latin Amerika. Domba-domba yang pernah dilayani, diberi pertolongan oleh missionary Pablo O, kini mereka semua bertumbuh sebagai gembala-gembala yang mantap, lalu melakukan hal yang sama, seperti mereka belajar dari missionary Pablo O. 3 anak perempuan O, semuanya bertumbuh dengan baik, menjalani kehidupan sebagai misionaris, sebagai gembala, dengan rajin ber-PA domba-domba, baik di Amerika maupun di Chile, kemudian di Korea. Sungguh kehidupan missionary Pablo O yang berpegang kepada Yesus, yaitu tunas yang ditumbuhkan Allah, kemudian membesarkan domba-domba yang keadaannya seperti tunas kecil, kelihatan begitu indah. Kiranya Allah memberkati hidup kita, anak-anak kita, supaya menjadi indah seperti keluarga missionary Pablo O, kemudian baik diri kita, anak-anak kita pun semuanya dapat diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita juga perlu berdoa yang anak missionary Jacob Lee yang pernah datang ke Indonesia untuk memberkati pernikahan Inam sama Tommy, itu masih ingat yang missionary Abraham Jacob yang kecil. Anak dia yang pertama, dia lulus ujian diplomat kedutaan besar Amerika. Dia lagi berdoa untuk datang ke Indonesia. Jadi waktu kemarin ketemu di Taiwan, missionary Jacob Lee dan Esther Lee minta dukungan doa supaya anaknya bisa dikirimkan ke Asia, ke Indonesia, supaya dia bisa bekerja sebagai diplomat duta besar di Amerika.
Kalau nanti dia datang, mungkin kita tidak usah pusing lagi dengan masalah visa ke Amerika. Sebagai kesimpulan, apa yang harusnya kita sandarkan dan andalkan dengan sungguh-sungguh? Hal itu bukan keindahan manusia, harta kekayaan atau kekuasaan duniawi. Hal itu adalah tunas yang ditumbuhkan oleh Allah. Itulah yang harus kita rindukan dengan menggunakan segala caranya. Amin. Pada saat itu, walaupun orang-orang melarikan diri untuk menyelamatkan diri saat-saat susah, tapi orang yang tetap tinggal setia dengan memegang Yesus Kristus sampai kesudahnya, sungguh sangat indah dan mulia. Allah akan membersihkan segala sesuatu yang kotor dengan roh yang mengadili, roh api yang membakar. Kita pun bertobat terhadap hal yang tidak murni, yang tidak dapat menyenangkan hati Allah. Kemudian mari kita rindu kepada Yesus saja, yaitu tunas yang dibesarkan oleh Allah. Kemudian dengan harapan dalam sisa hidup kita, mari kita fokus untuk melayani, membesarkan orang-orang yang tertinggal di zaman ini sebagai tunas dari Allah, supaya kita dapat membesarkan mereka melalui doa, melalui bantuan Bible study, supaya hidup kita juga di mata Allah menjadi indah dan dapat diberkati oleh Tuhan. Amin. Oke, mari kita akhiri dengan baca pasal 4 ayat 4. Mari kita baca sama-sama. Oke, apabila 1, 2, 3. Tuhan yang berkata di surga, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kami telah belajar bagaimana bangsa Israel, orang-orang di kota Yerusalem, Sion, yang tadinya begitu indah di hadapan Tuhan, namun terpaksa mereka nanti akan dihukum begitu sadis. Tuhan, kami sungguh bersyukur. Seperti Tuhan menaruh pengharapan yang besar kepada bangsa Israel, Tuhan juga mencintai diri kami, mengasihi diri kami, sehingga walaupun kami layak dihukum, dibuang karena dosa-dosa kami, kekotoran kami begitu banyak, sehingga kami tidak layak dipakai dalam karya Tuhan, namun Allah selalu sabar, bermurah hati, ingin melatih, membersihkan diri kami dari segala dosa, segala kekotoran. Karena Tuhan mau pakai diri kami dalam karya-Mu secara sangat berharga. Karena itu Tuhan, melalui kesempatan ini, kami mau bertobat, kami mau berlutut di hadapan Tuhan, kami mau menaklukkan segala kesembuhan kami, keinginan diri kami kepada kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan hancurkan dan bakar segala dosa, segala ego yang ada di dalam diri kami, supaya kami berkenan pada hati Tuhan. Kami dapat menuruti kehendak Tuhan, kami dapat melayani karya Tuhan, supaya hidup kami juga menjadi indah, karena kami berpegang kepada tunas yang ditumbuhkan oleh Allah. Kami percaya ketika kami berpegang teguh kepada tunas yang dibesarkan oleh Allah, kami melayani kehendak Dia, seperti Tuhan dipermuliakan. Kami juga nanti akan dipermuliakan dan kami dapat mengalami segala kasih karunia, berkat, kebaikan. Kemudian kami dapat menjalani kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah dalam sisa hidup kami ini, jangan kami dibiarkan untuk ketipu oleh hal-hal yang indah, mewah dari dunia. Tapi kami semakin berjuang untuk berfokus untuk melakukan apa yang Tuhan berkenan, supaya melalui hal itu kami dapat menyenangkan hati Tuhan, kami menang, kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin.